Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur pergedebukan yang gak biasa nih men. Judulnya Tak Teacher. Kisah yang cukup inspiratif, tapi ya tonton sendiri aja deh ya. Yang jelas, makasih banyak deh buat penonton setia Storynema, khususnya yang udah berlangganan, karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Awal film, kita dipertontonkan dengan seorang ketua geng bernama Daigi yang sedang membantai musuhnya. Lalu, kita pun dibawa jauh ke 7 tahun kemudian. Saat ini, Daigi lagi sepaneng nyariin apartemen murah untuk dia tinggali. Menariknya, apartemen yang dia kunjungi rata-rata mempunyai riwayat yang cukup mengerikan, men. 아유 시험에서 떨어졌다고 건물에서 뛰어내릴 필요까지는 없는데 말이야. 아유 참. 아 그리고 이 방에 사는 사람은 방 안에서 목을 맸어 목을. 이 방은 더. 아유 걱정 말아요. Ya tapi mau gimana lagi, karena kantong ngeblong akibat nganggur, dia terpaksa harus mau tinggal di apartemen itu. Di tempat lain, ada seorang guru yang sedang dikeroyok oleh murid-muridnya hingga mengalami sakit parah men. Karena itu, pihak sekolah pun langsung mengadakan rapat untuk membahas tentang insiden yang mengakibatkan sang guru tadi sampai resign. Sang kepala sekolah pun jadi pesimis dengan sekolah itu. Karena para muridnya nggak ada yang bisa diatur. Beliau ngerasa kalau nggak bakalan ada guru baru yang mau ngegantiin guru yang resign tadi. Untuk mengatasi hal tersebut, kepala sekolah pun memutuskan untuk membuat peraturan tambahan. Di mana kalau ada murid yang berkelahi lagi di sekolah, maka murid tersebut akan langsung dikeluarin. Lalu, salah satu guru yang ikut rapat meyakinkan kepala sekolah kalau dia akan mencarikan guru pengganti secepatnya. Dia pun segera menghubungi salah satu mantan muridnya yang ternyata itu adalah Daigi men. Dan karena dapat tawaran kerja, Daigi pun langsung menerimanya dengan penuh sukacita. Jangankan jadi guru, jadi sales daun juga dia mau asal dapat duit. Hingga di keesokan harinya, Daigi pun berangkat ke sekolah dengan alat andalannya. Nah, saat di tengah jalan, lah kok dia ngeliat ada sekumpulan murid yang lagi nyebat, men. Jelas sok-sokan ngomelin deh tuh sebagai sosok guru baru. Awalnya, mereka nggak ngegubris dan malah nantangin Daigi. Namun karena kesabaran Daigi hanya setebal tisu magic, pelajaran pagi untuk para kampret pun dipertontonkan. Sesampainya di sekolah, Daigi disambut dengan riang gembira oleh para guru lain, bahkan ditugasin buat jadi wali kelas. Walau begitu, para guru masih mau ngingetin Daigi kalau sebelumnya nggak ada satupun guru yang mau megang kelas itu. Soalnya murid-murid di kelas itu isinya kampret semua, buandelnya minta ampun. Oke, Daigi akhirnya diantar si guru cantik yang bernama Guruho ke kelasnya nih men. Dan bener aja, tuh kelas isinya cuma huru-hara, sampai-sampai nggak ada satupun murid yang memperhatikan gurunya. Bahkan ketika Daigi datang, dia nggak digubris sama sekali tuh sama murid-muridnya. Alhasil, 야! dan siapa sangka murid yang kepergok nyebat sebelumnya ada di kelas itu juga men. Udah kincep banget kayak tikus nahan boker. Sebagai formalitas, Daigi pun mulai memperkenalkan diri sebagai guru dan wali kelas mereka. Lah kok malah diketawain tuh sama seisi kelas. Tapi menariknya, bukannya marah, nih wali kelas baru malah ikutan ngakak dan ngelawak tuh sama murid-muridnya. 내 이름은 글대 그릇길. 야 이름이 나대기래 나대기.
Singkat cerita, setelah pelajaran kelar, salah satu siswi bernama Ji-Yun yang terkenal mata duitan dan rela ngelakuin apa aja asal bisa dapet duit, ngebahas soal gimana cara dia bisa dapet duit buat beli baju baru gitu. Denger itu, dua murid yang abis diajar Daegi yaitu Dongjae dan Daehan ini nyamperin Ji-Yun buat nawarin pekerjaan dan langsung diheehin tuh sama Ji-Yun walaupun belum tahu apa kerjaannya. Nah, pas Daegi mau pulang, tiba-tiba Ji-Yun dengan sengaja menabrakkan diri dan jatuh di depan Daegi yang kelihatan banget kalau dia emang sengaja gitu. Pas Daegi pengen nolong Ji-Yun, lah kok si kampret Dongjae sama Daehan muncul sambil ngerekam mereka. Ternyata nih men, ini semua adalah rencana mereka bertiga yang ingin menjebak Daegi seolah-olah telah melakukan tindakan gak bener ke muridnya sendiri. Tujuannya adalah untuk memeras Daegi dengan jaminan rekaman video itu. Namun tiba-tiba salah satu murid yang bernama Namhoon datang dan langsung ngerampas tuh HP lalu ngehapus video rekaman itu. Dongjae dan Daehan pun hanya bisa pasrah tanpa adanya perlawanan, seakan-akan mereka berdua takut gitu sama Namhoon. Ngelihat para murid-murid kampret itu cabut, Daegi pun menebak apa jangan-jangan si Namhoon tadi adalah bos atau ketua geng di kelas dia. Sementara si kampret Namhoon lagi asik jalan berdua tuh sama dedek gemes pujaan hati yang bernama Dek Yerin. Saat itu Dek Yerin ingin menceritakan suatu rahasia kepada Namhoon dan rahasia itu akan dia umumin ke teman-teman kelasnya entar. Sedangkan dari belakang Dongjae, Daehan, dan bosnya yang bernama Jinwan lagi ngegibain Namhoon karena mereka nggak terima kalau Namhoon dianggap sebagai bos mereka di sekolah. Di ruang guru, Daegi yang kepo sama Namhoon mulai nyari-nyari info tuh ke guru-guru lain. Didapatkanlah sebuah informasi kalau Namhoon emang beneran bos geng sekolah sejak SMP. Tapi semua itu udah dia tinggalin semenjak dia kenal si dedek gemes Yerin tadi men. Bahkan sekarang dia udah nggak nongkrong lagi sama para begundal sekolah dan lebih milih jadi anak baik-baik demi Dek Yerin. So sweet. Oke, balik ke kelas. Dek Yerin lagi ngumumin ke teman-teman sekelasnya kalau dia habis tanda tangan kontrak dengan salah satu penyanyi terkenal gitu men. Diketahui selama ini Dek Yerin emang menggeluti dunia tarik suara buat nyari duit dan berusaha mencari jalan untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Namun siapa sangka geng Jinwan yang gak terima malah nyinyirin Dek Yerin tuh men. Awalnya sih si Namhoon cuman diem aja sambil nahan emosinya gitu. Tapi begitu ngeliat si kampret Daehan nampar Dek Yerin sampai jatuh, seketika jiwa kebarbaran Namhoon pun bangkit sejadi-jadinya. Untung aja Daegi yang mengetahui keributan itu pun langsung bergegas untuk ngelerem mereka berdua. Namun gara-gara kejadian itu, Daegi pun dipanggil kepala sekolah dan memutuskan untuk mengeluarkan Namhoon dari sekolah sesuai dengan peraturan baru yang dia buat sebelumnya. Menariknya, Daegi mohon-mohon ke kepala sekolah agar mengurungkan niatnya buat ngeluarin Namhoon. Bahkan dia rela berlutut agar kepala sekolah ngasih satu kesempatan lagi buat Namhoon. Dia juga bersedia mengundurkan diri sebagai guru kalau sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Ngelihat keseriusan Daegi, kepala sekolah pun luluh dan ngasih satu kesempatan terakhir kepada Namhoon men. 나문이가 또다시 사고를 치면 제발 기회를 한 번 더 주시죠. Sepulang sekolah, si guru manis pulang bareng sama Daegi nih ceritanya. Kelihatan banget tuh kalau Bu Guru Ho mulai ada getaran-getaran gitu sama Daegi. Karena selain sedikit cakep, Daegi juga perhatian ke murid-muridnya, bahkan sampai mempertaruhkan karirnya sendiri. Namun di tengah perbincangan, mereka tiba-tiba ngelihat Ji-Yun yang bekerja part-time di sebuah swalayan lagi dijadiin sasaran amuk bosnya yang sedang mabuk men. Ngelihat salah satu muridnya diperlakukan sembarangan, Daegi pun segera nyamperin tuh bos semprul dan langsung ngasih gibengan kenang-kenangan. Oke, geser ke seorang ketua gangster yang sedang menemui para anak buahnya nih. Ternyata anak buah gangster itu adalah geng yang ada di kelas Daegi men. Di sini akhirnya diketahui kalau di sekolah Daegi ada seorang ketua yang memegang para anggota gangster dan anggota gangsternya berada di kelas Daegi, yaitu geng Jinwan dan geng Chanju.
Saat itu, si ketua gangster tersebut ingin tahu siapa pemimpin geng sekolah mereka. Dan karena Jinwan sama Chanju sama-sama ngaku pemimpin, ketua gangster itu pun menyuruh untuk menentukan yang terkuat di antara mereka berdua untuk ditunjuk sebagai pemimpin geng. Nah, karena mereka berdua sama-sama berambisi menjadi pemimpin, mereka pun memutuskan akan melakukan perkelahian minggu depan untuk menentukan siapa yang lebih pantas jadi pemimpin geng di sekolah mereka itu, men. Suatu ketika, geng Chanju menemui Namhoon agar mau gabung sama gengnya buat ngelawan geng Jinwan. Karena mereka yakin dengan bergabungnya Namhoon, geng mereka pasti bakalan menang. Tapi tentu aja tawaran tersebut langsung ditolak tuh sama Namhoon. Soalnya dia emang udah gak pengen masuk dalam dunia pergedebukan lagi. Namun siapa sangka obrolan mereka itu ternyata didengar semua sama Daegi yang nguping sedari tadi karena gak sengaja ngeliat mereka pas mau beli makan. Dan pas Daegi lanjut pergi makan, dia dapet telepon tuh dari teman SMA-nya dulu yang pernah dia tolongin. Akhirnya disamperin deh tuh sama Daegi. Dan ternyata niat mereka manggil si Daegi ini cuman mau minta bantuan buat ngeberesin lagi musuh SMA mereka dulu. Karena saat ini bisnis mereka dirusuin. Bisa dipastikan permintaan mereka itu pun langsung ditolak tuh sama Daegi. 미안한데 내가 나설 일은 아닌 것 같다. 자기야, 부탁 좀 하자. 나 먼저 간다. 내 술값은 내가 계산할게. Di sisi lain, ternyata Pak Paijo sedang mencari tahu latar belakang Daegi dari berkas-berkas yang ada di meja Daegi, men. Dia bahkan sampai nelpon salah satu mantan guru SMA Daegi, hingga Pak Paijo pun akhirnya mengetahui semua tentang masa lalu Daegi. Di kelas, Chanju yang masih berharap Namhoon mau gabung sama gengnya mulai ngancem nih, men. Dia bakal nyebarin foto-foto di Yerin pas lagi nyebat kalau si Namhoon sampai nolak gabung ke dalam gengnya. Sementara Pak Paijo mulai menceritakan semua latar belakang Daegi ke semua guru yang ada. Kalau Daegi dulunya adalah seorang bos geng yang memimpin sekolahnya. Jadi dulu satu sekolah takut sama Daegi karena dia mampu ngajar satu sekolah seorang diri, men. Bahkan Pak Paijo juga berspekulasi bisa jadi Namhoon adalah anak buahnya. Karena saat Namhoon akan dikeluarkan, Daegi sangat membelanya sampai-sampai dia rela ngorbanin karirnya. Alhasil, kata-kata Pak Paijo itu pun membuat para guru mulai jaga jarak sama Daegi. Dan faktanya, semua itu dilakukan Pak Paijo karena cemburu, men, sama Daegi. Soalnya, dia yang sangat menyukai Guruho meskipun udah ditolak berkali-kali. Akhir-akhir ini, ngelihat wanita pujaan hatinya itu malah ngedeketin Daegi. Sepulang sekolah, Namhoon akhirnya nyamperin geng Chanju dan bersedia gabung dengan mereka. Dia nggak mau aja foto-foto aib Yerin disebarin ke khalayak ramai. Soalnya kalau sampai terjadi, karir Yerin yang baru akan mulai bisa hancur. Sementara Daegi yang lagi pulang tiba-tiba dicegat tuh sama ayahnya yang berpenampilan sangat rapi layaknya seorang pejabat. Siapa sangka beliau nyamperin Daegi cuma untuk menyampaikan kekecewaannya atas kabar yang dia terima kalau Daegi masih aja berkelahi meskipun udah jadi guru. Tentu aja hal itu langsung dibantah sama Daegi karena semua itu hanya kesalahpahaman belaka. Tapi meski begitu, sang ayah tetap gak percaya, men, sama Daegi. Keesokan harinya, para murid lagi rame ngebahas pertarungan geng Chanju yang dibantu Namhoon untuk ngelawan geng Jinwan. Diam-diam, ternyata guru Paijo nguping obrolan para murid itu demi dapat bahan buat ngadu ke kepala sekolah biar Daegi segera dipecat dan gak bisa deket lagi sama Bu Guruho. Bahkan Pak Paijo sampai ngajak kepala sekolah untuk nonton langsung pergedebukan murid-murid Daegi dan mendokumentasikannya sebagai bukti agar bisa mecat dia. 뭔가 수상하고.
Sepulang sekolah, Bu Guru cantik lagi beli snack di swalayan tempat Ji-Yun kerja nih ceritanya. Lalu sebelum pergi, Ji-Yun ngasih tahu guru tentang pergedebukan yang akan dilakukan murid-murid kelasnya Daegi di akhir pekan nanti. Dan begitu keluar dari toko swalayan Ji-Yun, ternyata Bu Guru nyamperin rumah Daegi buat ngajak dia jalan-jalan gitu. Singkat cerita, mereka berdua pun menghabiskan waktu malam itu dengan penuh keindahan. Ya jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, bahkan bercanda mesra bagai dunia milik berdua. Acuh. Lalu berbekal info dari Ji-Yun, Bu Guru pun bertanya tentang perkelahian murid kelas Daegi yang akan dilakukan akhir pekan entar. Di sini Daegi akhirnya udah nggak bisa ngelak lagi, men. Bu Guru pun ngasih saran dengan perasaan sedih agar Daegi nggak terlibat lagi dengan hal yang bisa merusak karirnya. Namun walau begitu, Daegi masih tetap kekeh bakal datang ke tempat perkelahian itu untuk memberi pelajaran dan mendidik para muridnya itu agar jadi lebih baik. Singkat cerita, hari pergedebukan pun akhirnya tiba. Para gangster mulai berjalan berlenggak-lenggok dengan penuh gairah muda. Sementara para guru juga bergegas ke TKP untuk memergoki mereka semua, men. Oke, Geng Chanju dan Geng Jinwan pun akhirnya bertatap muka. Di situ, Geng Jinwan kaget karena ngelihat Namhoon bergabung sama Geng Chanju. Namun tanpa memperdulikan hal lain lagi, pergedebukan pun resmi dimulai. Gak lama, Daegi muncul di tengah-tengah perkelahian dan langsung misahin semua muridnya itu. Tapi sialnya, mereka semua malah ngebantah dan ngeroyok Daegi, men. Awalnya, Daegi masih bisa mengatasi mereka semua. Namun karena mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dan kalah jumlah, Daegi pun terkena pukulan dan hampir aja kalah, men. Siapa sangka saat Chanju mau nimpuk Daegi pakai tongkat kayu, tiba-tiba Namhoon ngebantu Daegi hingga mereka berdua lah yang harus ngelawan para murid kampret itu. Sampai tibalah guru-guru lain di tempat itu. Dan nggak tahu gimana ceritanya, kedatangan para guru itu tepat di saat Daegi udah berhasil bikin para murid itu berdamai, men. Lah, kok bisa langsung damai ya? Namanya juga film. Besoknya, Daegi benar-benar dikeluarin dari sekolah karena kepala sekolah nganggep dialah dalang dari perkelahian murid kemarin. Para murid yang mengetahui itu pun meminta agar Daegi nggak pergi dari sekolah mereka. Karena berkat Daegi lah, kini para murid bisa bersatu dan berdamai, bahkan jadi semangat masuk kelas untuk belajar, men. Hingga kemudian... tamat. Sungguh kisah yang menggigilkan. Jadi intinya, Daegi ini dulunya adalah seorang bos gangster, tapi karena bapaknya janji bakal ngasih warisan kalau dia jadi guru dan ninggalin pergedebukan, makanya si Daegi ini berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya berhasil dapat warisan dari bapaknya itu. Gitu, men. Ya udahlah ya, tungguin cerita seru lainnya ya, men. Permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.